Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Bagus P dengan NIM 181910201067 dari mata kuliah Elektronika Daya kelas A. Baik, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus rangkaian yang telah disediakan melalui simulasi dari Multisim. Baik, untuk rangkaian yang pertama, di sini terdapat rangkaian penyearah terkendali 3 fasa. Jadi, penyearah 3 fasa terkendali ini menggunakan komponen utama berupa thyristor atau SCR. SCR itu Silicon Controlled Rectifier. Jadi, yang digunakan untuk mengubah tegangan dari sumber bolak-balik atau AC 3 fasa menjadi tegangan keluaran dalam bentuk searah. Untuk komponennya sendiri atau komposisi dari rangkaian ini, di sini terdapat sumber AC 3 fasa dengan nilai 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Dan untuk penyearahnya sendiri terdapat SCR sebanyak 6 buah. Serta di sini ada pemicu berupa clock voltage yang terhubung ke kaki gate dari SCR. Nah, pemicu ini digunakan untuk mengaktifkan SCR saat SCR telah mencapai batas breakover voltage, maka SCR dapat aktif dan berfungsi untuk melakukan penyearahan pada tegangan. Dan pemicu ini yang saya gunakan bernilai 3 volt dengan frekuensi 10 Hz. Kemudian di sini terdapat beban resistor dan induktor. Untuk resistor sendiri bernilai 1 kilo ohm dan induktornya sendiri bernilai 33 mikrohenry. Untuk prinsip kerja dari rangkaian penyearah terkendali 3 fasa ini, pertama, sumber dari 3 fasa ini menuju ke SCR yang saling terhubung seri. Jadi masing-masing fasa mendapatkan SCR yang terhubung secara seri. Misalnya di sini satu fasa di sebelah sini, yang fasa kedua yang di sebelah sini, yang 3 fasa atau yang fasa ketiga di sebelah sini. Nah, selanjutnya saat fasa 1 ini aktif, maka SCR yang aktif ini adalah SCR1, SCR2, SCR3, dan SCR4. Jadi saat fase 1 aktif, jadi keempat SCR inilah yang aktif dan melakukan penyearahan. Jadi untuk SCR 5 dan 6 dia masih belum aktif. Untuk fase kedua, saat fase kedua aktif, maka SCR yang aktif itu SCR3, SCR4, SCR5, dan SCR6. Untuk SCR1 dan SCR2 dia dalam keadaan off. Sama seperti yang di fase pertama tadi, dia akan membentuk bridge atau jembatan untuk menyearahkan fase yang kedua. Begitu juga dengan fase yang ketiga. Nah, perbedaan antara penyearah terkendali gelombang penuh dan setengah gelombang ini adalah pada siklus penyearahannya. Kalau gelombang penuh ini akan melakukan penyearahan dengan siklus penuh. Sedangkan setengah gelombang itu hanya melakukan setengah siklus saja. Baik, kita akan coba mulai simulasikan supaya kita dapat mengetahui hasil bentuk gelombang keluaran dari beban resistor dan induktor di sini. Kita akan coba simulasikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya dapat kita pilih split supaya bisa menampilkan rangkaian dan bentuk gelombang. Nah, untuk bentuk gelombang di sini sudah muncul. Kita bisa klik terlebih dahulu. Jadi saya akan menampilkan bentuk gelombangnya satu persatu, mulai dari gelombang input hingga gelombang output. Kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, untuk gelombang yang pertama itu di 3 yang ini. Nah, ini adalah gelombang yang pertama sesuai dengan inputnya. Jadi inputnya di sini adalah sinusoidal. Tapi di sini terdapat perbedaan bentuk bagian puncak ya. Di bagian puncak dari bentuk gelombang positifnya. Ini bentuk gelombang yang pertama dari fase 1, kemudian fase 2. Ini fase 2 yang berwarna ungu, fase 3 yang berwarna biru.
Jadi bentuk gelombangnya adalah sama semua. Sedangkan untuk bentuk gelombang hasil keluaran, dapat kita lihat di bagian sini yang berwarna hijau, ini adalah hasil bentuk gelombang keluaran dari hasil penyarahan sumber 3 fasa. Dapat diketahui, ini dapat kita pause terlebih dahulu. Untuk nilai puncak dari tegangannya itu berkisar 289,5 volt. Sedangkan kita lihat arusnya di sini memiliki nilai arus 309,51 mA. Dan jika kita lihat antara arus dan tegangan, ini bergerak secara beriringan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini untuk hasil penyaarahan dari penyarah terkendali 3 fasa menggunakan beban resistor dan induktor yang kita susun secara seri menghasilkan bentuk gelombang seperti ini. Baik, untuk rangkaian yang pertama saya rasa cukup. Kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya. Baik, untuk rangkaian yang kedua, ini adalah rangkaian buck boost converter. Jadi buck boost converter ini merupakan kombinasi dari buck dan boost converter. Kalau buck converter ini memiliki tegangan keluaran yang lebih kecil dari tegangan inputnya. Sedangkan untuk boost converter ini memiliki tegangan keluaran yang lebih besar daripada tegangan inputnya. Nah, dapat kita lihat ini adalah rangkaian buck boost converter. Untuk komposisi dari rangkaian ini, di sini terdapat sumber tegangan, yaitu saya gunakan 12 volt. Di sini juga terdapat MOSFET. MOSFET ini kita gunakan sebagai pensaklaran atau switching dengan frekuensi yang tinggi. Terdapat dioda juga. Dioda ini sebagai komponen switching juga, tetapi dia bekerja saat kondisi MOSFET off. Atau bisa kita ibaratkan saat MOSFET ini dalam keadaan terbuka. Sehingga arus tetap dapat lewat atau dapat mengalir ke induktor. Kemudian di sini ada induktor. Induktor ini kita gunakan sebagai filter untuk mengurangi ripple arus. Terdapat kapasitor juga. Kapasitor ini kita gunakan sebagai filter juga, yaitu untuk mengurangi ripple pada tegangan. Dan di sini terdapat resistor bernilai 40 ohm yang kita gunakan sebagai beban. Serta pemicu berupa clock voltage ya untuk memicu proses pensaklaran pada kaki gate di MOSFET, yaitu bernilai 12 volt dengan frekuensi 100 kHz. Untuk prinsip kerjanya sendiri, saat MOSFET dalam kondisi off, maka tidak ada arus yang mengalir ke rangkaian. Saat MOSFET dalam kondisi off, maka tidak ada arus yang mengalir ke rangkaian. Tetapi ketika MOSFET on, atau kita ibaratkan di sini saklarnya sudah on atau saklar tertutup, arus akan mengalir dari sumber melalui MOSFET dan induktor. Kemudian kembali lagi, arus tersebut kembali lagi ke supply. Nah, arus tidak bisa melewati dioda yang ada di sini, padahal MOSFET sudah dalam keadaan on. Mengapa demikian? Karena posisi dioda di sini, ini adalah posisi reverse bias. Jadi dioda ini mencegah terjadinya arus yang masuk karena berposisi reverse bias. Oleh karena itu tadi pada saat MOSFET on, arus hanya mengalir melalui induktor kemudian kembali lagi ke supply. Dan saat beberapa waktu, ya, induktor akan membiarkan arus mengalir dan menurunkan tegangannya. Kemudian saat MOSFET ini off, atau kita ibaratkan sebagai saklar off atau saklar yang terbuka, induktor akan menginduksi tegangannya dan polaritas pada induktor ini berubah. Yang semula di atas ini adalah positif, yang di bawah ini negatif, ini berubah menjadi yang di atas negatif, yang di bawah menjadi positif. Sehingga arus yang mengalir ini melalui bagian bawah sebelah sini. Jadi arus yang semulanya mengalir dari sini ke sini, ini mengalir ke bawah
Kemudian arus menuju ke beban berupa resistor dan mengisi kapasitor yang ada di sebelah sini. Pada saat ini juga dioda ini dalam kondisi on, atau kita bisa bilang dia menjadi forward bias. Sehingga arus tadi setelah melewati beban dan mengisi kapasitor, arus tersebut akan dapat dilewatkan atau dapat melewati dioda dan kembali lagi ke induktor. Nah, jadi siklusnya berulang kali seperti itu. Saat MOSFET off, saat MOSFET on, dia hanya bisa melewati induktor dan kembali lagi ke supply. Saat MOSFET sudah off, maka arus akan melewati induktor, kemudian melewati beban berupa resistor, dan mengisi kapasitor, kemudian kembali lagi ke induktor. Jadi prosesnya berulang kali dilakukan seperti itu. Kemudian dapat kita jalankan simulasinya untuk melihat hasil dari bentuk gelombang tegangan maupun arus yang ada pada buck boost converter. Kita split terlebih dahulu. Dapat kita lihat di sini untuk nilai tegangan dari hasil keluaran ini belum muncul. Di sini yang setelah muncul adalah tegangan 12 volt dari sumber, ya, tegangannya stabil, dan yang garis putus-putus ini adalah arus. Ini adalah arus dari keluaran. Kita coba atur terlebih dahulu bagian ini supaya tegangan dari hasil keluaran bisa muncul. Ini kita perbesar menjadi min 150 volt. Kita kecilkan lagi menjadi min 100. Nah, jadi hasil sudah kelihatan. Jadi yang satu ini adalah kita tutup. Yang satu ini tadi adalah sumber tegangan dari tegangan input. Ini kita pause. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa yang garis putus-putus berwarna biru ini adalah arusnya, dan yang garis tebal berwarna biru juga ini adalah tegangannya. Jadi tegangannya cukup stabil di sebelah sini dengan rata-rata nilai 106. Nah, dan dapat kita analisis bahwa pada arusnya, ini dapat dilihat pada arus, ini pada bagian yang stabil, dan ada bagian yang turun seperti ini, kemudian dia naik lagi dan stabil lagi. Nah, pada saat kondisi MOSFET ini on, arus akan stabil seperti pada gelombang ini. Arus akan stabil seperti pada gelombang yang ini. Saat kondisi MOSFET off, maka pada induktor ini tadi, dia akan menginduksi tegangannya dan polaritas pada induktor ini tadi terbalik. Kemudian arus akan menuju ke beban dan kapasitor. Mengisi kapasitor, kemudian melewati dioda, dan kembali lagi ke induktor ini lagi. Itu yang menyebabkan arusnya ini menurun. Menurun, setelah dia kembali lagi ke induktor lagi, dia akan naik, kondisi MOSFET on lagi, dia akan stabil, saat MOSFET off, dia akan turun, dan begitu seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya dan hasil analisanya. Jadi seperti ini hasil rangkaian dan hasil bentuk gelombang dari buck boost converter. Baik, mungkin untuk rangkaian yang kedua cukup sampai di sini. Akan saya lanjutkan lagi ke rangkaian yang ketiga. Baik, untuk rangkaian ketiga, bentuk rangkaiannya seperti ini. Jadi untuk komposisi dari rangkaian ini terdapat sumber tegangan. Di sini saya menggunakan 15 volt. Dan terdapat SCR atau tiristor dan dioda. Nah, ini terdapat SCR yang saling terhubung seri, dioda juga terhubung seri. Jadi seperti ini. Kemudian terdapat juga clock voltage ya, sebagai pemicu untuk mengaktifkan SCR yang dipasang atau dihubungkan pada masing-masing kaki gate dari SCR. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, saat tegangan masuk ke setiap dioda, jadi dioda D1, D3, dan D5, ini tegangan kemudian akan keluar dari dioda D1, D3, maupun D5, menuju ke SCR
ya, jadi menuju ke masing-masing SCR. Kalau dioda D1 menuju ke SCR1, kalau menuju ke SCR4 di sini tidak bisa karena dia tertahan atau terblok. Oleh karena itu dia menuju ke SCR1. Untuk dioda D3 dia menuju ke SCR3, dioda D5 dia menuju ke SCR5. Dan setelah itu tegangan tersebut akan melalui ke dioda D5 dan diteruskan ke dioda D2 dan kembali lagi ke suplai tegangan. Jadi setelah melalui dioda D1, D3, dan D5 melalui kemudian output dari dioda masuk ke SCR1, 3, dan 5, kemudian diteruskan lagi dan kembali lagi ke supply. Jadi prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu dan dapat kita lihat hasil dari bentuk gelombang pada rangkaian ini. Baik, rangkaiannya sudah mulai berjalan. Kita bisa lihat antara rangkaian dan ini adalah bentuk gelombang dari masing-masing ini antara SCR dan dioda yang kita hubungkan seperti ini. Yang di sebelahnya juga kita hubungkan juga sama. Jadi hasil keluarannya dari ketiga ini gelombangnya adalah sama. Dapat kita buktikan, kita hilangkan satu persatu antara tegangan dan arusnya. Jadi untuk yang nomor 2 kita hilangkan, nomor 3 kita hilangkan untuk tegangannya, arusnya juga. Nah, jadi yang dapat kita lihat di sini, ini adalah tegangan dan arus yang pertama yang ada di sebelah sini. Jadi sebelah ini. Jadi untuk cara kerjanya sama yang telah saya jelaskan tadi di hasil bentuk gelombang ini. Saat setiap dioda ini D1, D3, dan D5 mendapat tegangan, maka gelombang ini akan naik. Saya pause terlebih dahulu. Saya ulangi lagi, untuk saat setiap dioda D1, D3 maupun D5 ini tadi, saat mendapatkan tegangan, maka gelombang ini akan naik ke 15 volt sesuai dengan sumber tegangan input. Yang saya gunakan adalah 15 volt. Setelah itu, keluaran dari dioda D1, D3 maupun D5 ini akan masuk ke SCR1, SCR3, dan SCR5. Nah, pada saat itu juga bentuk gelombang akan stabil. Setelah gelombangnya naik, kemudian akan stabil beberapa saat. Akan stabil beberapa saat di 15 volt. Begitu juga dengan arusnya. Ini dapat kita lihat juga arusnya stabil juga, mengikuti dengan bentuk gelombang tegangannya. Jadi, gelombang tegangannya naik, arusnya juga ikut naik. Saat bentuk gelombangnya turun, maka arus juga akan ikut turun. Nah, saat tegangan menuju kembali ke supply, jadi saat sudah SCR1, 3, dan 5 ini menuju kembali ke supply, maka bentuk gelombang dari tegangan dan arus ini akan langsung turun. Akan langsung turun dan stabil beberapa saat di 0 volt. Dan begitu seterusnya. Ini untuk yang pertama dan untuk yang kedua saya rasa juga sama. Nah, ini sama juga yang kedua. Arusnya juga kita pasang juga. Ini yang ketiga dan ini arus yang ketiga juga. Nah, jadi untuk stabilnya dia stabil di 15 volt. Untuk arusnya sendiri paling tinggi di sini 30,409. Jadi kurang lebihnya seperti ini untuk simulasi dan hasil analisa prinsip kerja dan komposisi dari rangkaian yang ketiga. Kita akan lanjut ke rangkaian yang keempat. Baik, untuk rangkaian yang keempat adalah rangkaian cycloconverter 3 fasa. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini, bentuk rangkaiannya. Jadi untuk cycloconverter itu adalah pengubah gelombang masukan AC atau bolak-balik dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda. Untuk komposisi dari rangkaian yang kita gunakan ini, terdapat masing-masing fasa di sini. Terdapat 3 fasa, tetapi masing-masing fasa memiliki nilai yang sama, yaitu nilai tegangan sebesar 10 volt, dan untuk frekuensinya di sini saya menggunakan 1 kHz.
Jadi masing-masing fasa ini memiliki nilai tegangan dan frekuensi yang sama. Kemudian terdapat SCR yang disusun seperti ini. Ini terdapat dua tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Ini yang tipe P, dan yang ini adalah tipe N. Kemudian terdapat resistor, ini R1, R2, dan R3, bernilai 100 ohm, yang akan digunakan sebagai beban. Dan terdapat juga clock voltage atau pemicu ya, sebagai pemicu untuk mengaktifkan SCR yang terhubung ke bagian gate dari kaki SCR, kaki gate SCR. Untuk prinsip kerjanya sendiri, ini mengubah frekuensi sumber rangkaian dengan cara dibagi menjadi dua buah rangkaian konverter T-ristor P dan N. Oleh karena itu di sini terdapat T-ristor tipe P yang ini, dan yang ini adalah tipe N. Untuk mendapatkan satu fasa, berarti kita paling tidak memerlukan konverter tipe P dan N sebanyak 3 pasang. Jadi satu pasang ini untuk satu fasa, dan satu pasang juga satu fasa, dan satu pasang lagi untuk satu fasa juga. Jadi tipe P dan tipe N di sini kita hubungkan ke beban resistor 100 ohm, dan yang ini juga. Selain itu, pada konverter tipe P yang ini, dia hanya akan meloloskan sinyal positif saja. Nah, untuk tipe P ini hanya meloloskan sinyal positif saja. Sedangkan untuk tipe N, dia hanya akan meloloskan sinyal yang negatif saja. Jadi yang positifnya tidak diloloskan, tetapi yang diloloskan hanya yang negatif saja. Begitu juga dengan yang ini, tipe P dan tipe N sama yang antar fasa juga, yang lainnya juga sama. Kemudian kalau kita lihat juga di bagian tipe P, dia ini forward bias, diposisikan sebagai forward bias. Sedangkan untuk tipe N, konverter T-ristor tipe N, dia ini reverse bias. Begitu juga dengan yang ini, dan yang ini juga. Nah, jika inputnya adalah gelombang AC, maka dia akan menghasilkan gelombang sinus murni. Jadi dia akan menghasilkan gelombang sinus murni, sedangkan outputnya ini sesuai dengan prinsip kerjanya, yaitu yang muncul duluan ini adalah gelombang bagian positif dari konverter tipe P. Jadi selama konverter tipe P ini aktif, maka dia akan memunculkan gelombang dan bergantian dengan tipe N. Jadi cara kerjanya ini juga secara bergantian, tidak langsung bekerja secara bersama-sama. Kalau bekerja secara bersama-sama, maka akan terjadi korsleting listrik. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan pada tipe P ini juga yang muncul ini gelombang positif selama satu cycle, dan begitu juga dengan tipe N. Baik, mungkin itu dari prinsip kerjanya. Kemudian kita akan coba simulasikan hasil dari rangkaian ini. Dapat kita lihat bentuk gelombangnya seperti apa. Baik, ini sudah muncul. Kita coba pilih yang split. Nah, di sini sudah muncul hasil bentuk gelombang dari rangkaian cycle converter 3 fasa. Seperti ini. Di sini saya akan coba jelaskan seperti yang sebelumnya. Kita akan lihat masing-masing gelombang. Ini akan coba saya pause terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita akan coba hilangkan yang nomor 2 terlebih dahulu. 3, 4. Nah, jadi yang akan muncul di sini adalah fasa yang pertama, yang berwarna hijau di sini. Untuk tegangannya dapat kita lihat, dia menghasilkan gelombang berbentuk sinus dengan nilai, kalau kita bulatkan ini menjadi 10 volt, sesuai dengan input sumber tegangan yang saya gunakan tadi. Untuk arusnya juga seperti ini, dan ini juga sama seperti untuk fasa kedua maupun fasa ketiga. Ini fasa kedua, dan ini yang fasa ketiga. Ini arus yang kedua, yang berwarna biru muda garis putus-putus, dan yang ini fasa ketiga. Maaf, arus ketiga maksud saya. Jadi seperti ini. Sedangkan untuk hasil keluaran dari beban dari resistor 100 ohm ini tadi, dapat kita lihat bentuk gelombangnya.
Bentuk gelombang untuk hasil tegangannya adalah seperti ini, yang berwarna ungu, dan hasil arusnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat sedikit perbedaan antara input maupun outputnya. Input tadi dia nilai tegangannya full 10 volt. Sedangkan pada outputnya di sini hanya berkisar 5 volt. Jadi hanya setengahnya saja. Dan pada bagian puncak dari output ini, hasil output ini, terdapat sedikit perubahan juga pada bagian puncaknya ini. Ini bisa saja dipengaruhi oleh beban yang kita gunakan, yaitu beban berupa resistor sebesar 100 ohm. Sehingga nilai pada tegangannya menjadi turun dan bentuk gelombangnya tidak murni menjadi sinus lagi. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk hasil gelombang tegangan maupun arusnya sekitar 1,6 pikoampere. Jadi seperti ini. Arusnya, ini rangkaiannya. Saya rasa cukup untuk jawaban dari setiap rangkaian dan setiap soal yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan juga, saya minta maaf. Dan saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.